Aku juga nggak sangka kalau dia bakal berangkatin umroh. Makasih untuk semua yang kau panjatkan padamu. Terkadang dekat jadi bau tak sedap, Kalau jauh tetapi wangi. jauh jadi harum wanginya. Yakin saja apa yang kebaikan yang kita buat kepada Allah, karena memang hidup ini sejoganya hanya cuma ujian dan cobaan. Jadi aku sekarang udah ada jawabannya kayaknya. Jawabannya. Terus jawaban itu benar-benar real, nggak dibuat-buat. Mata langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar, kisah inspiratif dan kisah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini kita sudah kehadiran seorang ibu dari produser, yaitu ibunda dari Bang Fadli Fuad, yaitu Ibu Maria. Ya, Bener ya? selamat datang. Ibu Mariam ya? Mariam, Oh Mariam ya Ibu, terima kasih, selamat datang. terima kasih kembali udah diundang. Cantik sekali. Masya Allah. Muhammad. Jadi kemarin kami sempat berkolaborasi dengan Bang Fadli dan banyak pesan leluhur yang mengarah kepada ibu gitu, bahwa doa ibu itu akan mengiringi kesuksesan Bang Fadli sampai detik ini beliau sukses menjadi seorang produser muda gitu. Makanya saya tertarik untuk mengundang ibu nih biar jadi inspirasi nih bagi Sobat Mata Langit. Nah ternyata ibu ini juga punya pengalaman di luar nalar, tapi lebih kepada hal yang positif Bang Lima, Iya. semacam keajaiban gitu. Oh gitu. Ada kisah Insya Allah. terjadi di Tanah Suci. Gimana? Betul. Aku ceritain. Menarik kayaknya nih. sekarang ya, Pak. Menarik nih. Jadi gini, waktu tahun 2018 aku pergi umroh sama suami. Terus dari perjalanan aku dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah. Nah, naik bis dong, kita kan naik bis. Aku lihat kiri kanan semua tidur kan. Ya udah, aku baca surat Al-Fat tuh. Aku baca sampai selesai. Terus aku kayak gimana, abis itu semua pada tidur, udah aku meremin, tapi aku antara tidur dan enggak loh Pak Panglima itu ya. Terus setelah itu langsung ada, ini kalau bangku kan kita duduk gini, terus di depan kan ada yang duduk juga dong. Iya, iya. Nah di atas kepala ini loh yang menghadap ke kita itu ada dua anak muda ganteng pakai ugel-ugel gitu. Iya, iya, iya. Pakai sorban. Pakai surban, iya ugel-ugel apa surban ya namanya. Memandang ke aku dan dia beri senyuman dan nunduk. Otomatis aku nyambut dong. Iya, iya. Nyambut, aku senyum juga nunduk. Pas aku lagi senyum gini nunduk, aku lihat itu mukanya ganteng. Ya, anak muda berdua itu muka mirip semua. Dan muka-muka Arab pasti ganteng ya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Terus udah, aku kebangun, pas aku nunduk senyum, aku kebangun. Tapi udah gak ada, langsung tidak ada. Nah, aku bangunin suamiku dong. Papa, tadi ada anak muda dua, pakai surban, aku ceritain apa adanya. Iya. Terus suamiku bilang, oh itu katanya Hasan Husin nyambut kamu. Loh? Gitu. Oh gitu. Dua orang. Dua orang. Mirip dengan mukanya. muka yang sama. Kembar ya? Kayak kembar, Kayak kembar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Ya udah, setelah itu ya kata suamiku, oh itu mungkin Hasan Husin nyambut kamu hadir ke Tanah Suci ini mungkin itu. Jadi sampai sekarang ya sudah, itu hanya aku yang tahu dan suamiku. Itu sebenarnya kejadian udah lama ya, tahun 2018. 2018 ya, tapi masih keinget terus Panglima, karena masih penasaran itu siapa yang nemuin aku gitu. Kata suamiku begitu. Apa iya masih cucu Rasulullah gitu. Oh, iya, Makanya sampai sekarang ya udah aku. itu keajaiban loh, karena nggak semua orang bisa ditemuin. Makanya gitu. Terus apa lagi Bu yang kejadian di Terus yang kedua lagi, Bang Lima,
Aku kalau mau ke masjid sholat itu kan aku nggak bawa tas dong, khusus ibadah. Jadi bawa duit ya sekadarnya lah ya, uang Itu di sana juga? Iya, Masih di ya? sana juga. Terus setelah sholat, biasalah pinggir-pinggir kan suka ada toko itu. Aku bilang aku mau beli Vaseline, aku bilang gitu. Vaseline kan murah tuh harganya kan di sana. Pas aku mau bayar, aku buka dompet itu, yang aku taruh ini duit dan terus ada uang. Di mana? Dompet tersebut. Oh. Pada waktu berangkat uangnya sedikit, Aku tahu uang dikit doang aku. tapi pas mau buat beli, lu kok Iya. jadi ada banyak uang? Oh ada. Wow. Masya Allah. Makanya aku bingung sampai sekarang itu dari siapa yang masukin ke dompet aku gitu. Apa bapak kali lupa naruh? Enggak. Bapak enggak, aku tahu kok bapak enggak. Ya sudah, itu sampai pulang ke Jakarta aku simpen itu uang, aku tidak gunakan apapun. Sampai berapa Simpan. lama? Banyak duitnya? Kira-kira banyak. Ke uang Indonesia berapa? Kalau di ini? Indonesia ini berapa rupiah? Sekitar 2 juta? lebih. Lebih? Oh, Aku tukar tuh pas udah menjelang 6 bulan gitu, nih duit nggak, aku nggak gunain apa-apa. Takut Tapi mubazir, mau ya? bazir, aku Iya. tukerin. Setelah dapat uangnya aku belanjain untuk panti asuhan anak yatim piatu itu. Ibu beliin apa? goodie Semua bag? macam-macam biskuit, Sembako. apa, iya aku Oh, Masya jadiin Allah. satu berapa dus tuh aku bawa ke sana. Udah aku sedekahin gitu aja. Jumlahnya berapa Bu kalau di Indonesia kan? Ada 4 jutaan kan? 4 juta ya? 4,5 Itu gitu. kalau di sana uangnya apa? Real? Kayak. Oh, real. Dan Kayak aku habisin semua. jadi, iya. Ibu Kayak aku bingung dari mana nih duit. belum diketahui tiba-tiba ya. ada di tas ibu pasti tanah suci. gitu. Rahasia Allah aku nggak tahu juga. Akan tidak baik gitu, tapi ternyata berkat dia mendengarkan nasihat ibu, dia terselamatkan gitu dari, sebenarnya dia sempat hampir kena sihir gitu loh Bu. Nah, itulah saya pengen tahu ibu, bagaimana ibu bisa punya insting kalau anak ibu ini dalam bahaya gitu. Nggak tahu ya, feeling aku aja. Feeling aku aja gitu. Aku udah nasehatin jangan umpamanya dia sama cewek mana gitu. Aku udah bilang jangan. Tapi entahlah, namanya anak muda ya, jatuh cinta susah kan dilarang. Betul. Terus ternyata kejadian apa yang dikhawatirkan ibu. Lama-lama kejadian, dia balik ke aku. Ya dia cerita sih kemarin Bu, terus yang membuat saya terharu dia ini pergi, dia mengumrohkan ibu katanya, mengumrohkan ibu, tapi setelah memberangkatkan ibu dengan uang yang ada pas-pasan, habis itu rezeki ngalir deras Bu. Betul. Itu benar gitu Bu? Gimana cerita ibu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Tuh diajak aku ke Solaria, nggak mau. Terus aku mau ke Solaria, dia bilang kita makan, bilangnya gitu, kita makan ya, kita makan. Aku juga nggak sangka kalau dia bakal berangkatin umroh, aku enggak, kan aku yang tahun itu udah pergi sama papahnya kan 2018. Terus waktu dia kasih kertas gitu, setelah makan nih mah buka. Makasih. Ya. Dia bilang, nih Bu, mah buka katanya. Apa nikah? Amplop kan? Pas aku lihat begitu, umroh tanggal sekian. Ini beneran? Aku bilang, beneran maaf Fadi berangkatin mamah gitu. Ya udah, aku di situ aku nangis, aku peluk dia. Nggak nyangka gitu loh. Yang duluan aku berangkat kan adiknya yang perempuan yang biayain aku. Nah ini dia. Tapi dia nggak ngomong kalau duit Fadi ini pas-pasan gitu, enggak ngomong. Ibu tahunya kapan? Kalau ternyata dia memberangkatkan ibu itu dengan uang pas-pasan? Pas pulang dia cuma titip gini, Mama tolong di sana doanya khusus buat film yang dia lagi mau belum syuting waktu itu juga belum syuting, belum apa, dana juga belum kelihatan itu cuman dia udah ada judul filmnya gitu. Ya ini dia yang Sumur Jiwa 1977. Jadi dia cuma minta Mama fokus ya, doanya buat Fadi aja, buat film ini mah biar berjalan. Ya udah, jadi aku di sana juga fokusnya itu aja, doa aku. Tapi alhamdulillah pas pulang dari umroh ada jalannya,
dananya dia dengan mudah gitu loh, gampang udah berjalan sampai syuting selesai itu. Luar biasa ya, itu keajaiban doa ibu itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan juga sekarang cepet tayang. Amin, amin. Saya percaya sih Bu, kalau kita sebagai anak nih memuliakan orang tua, maka Allah juga akan memberi kemudahan gitu sih. Nah, kalau yang pengalaman di luar nalar yang Ibu alami selain di Tanah Suci, apa pernah ada di sini? Di sini aku pernah di rumah sendiri ya, aku bangun, biasa aku suka tahajud kan ya. Terus aku mau ambil air itu kan keluar kamar, pas di meja kan di luar kamar itu. Aku lihat ke belakang itu ada dapur aku, ada pintu sih, kalau begini sih seperti gitu. Terus aku lihat itu ada pengantin dua. Ada pengantin dua itu, pengantinnya pengantin Cina gitu. Kalau kayak pengantin Cina kan dandanannya lucu pakai bunga gitu ya. Baju putih? Putih, Oke. dua-duanya. Terus? Itu di kaca, aku lihat dari kaca, aku nggak buka pintu dapur. Terus dia lagi ngobrol-ngobrol begitu, gimana sih pengantin berdua gitu lagi ngobrol-ngobrol. Terus dia lihat ke aku, terus aku liatin, aku kan suka penasaran, bener nggak sih nih gitu, bener nggak sih nih, aku liatin, terus bener, pengantin udah berdua lagi ngobrol dengan ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Ntar lihat ke aku, ntar dia senyum berdua. Akhirnya aku panggil dong kamar Fadi coba deh sini lihat, aku bilang, apa mah? Ini lihat ke arah ke dapur deh, itu yang ada pajangan pot mama, lihat nggak ada perempuan pengantin berdua? Enggak, Fadi nggak lihat apa-apa, gitu. Tapi pas Ibu cek kembali, masih ada? Masih ada. Aku udah baca ayat kursi, udah capek, aku baca-baca, aku liatin terus, udah deh Fadi, kalau Fadi nggak lihat, udah Fadi masuk lagi kamar. Aku masih di situ, aku masih liatin, nggak hilang-hilang juga. Lama-lama aku capek, ya udah deh, jangan ganggu aku deh, aku masuk aja ke kamar. Itu berarti masuknya itu masih di halaman Ibu apa halaman tetangga? Halaman belakang, halaman kita. Dia kan rumah penghuni biasa, dibuat kantor, dibangun, dirubuhin, udah. Tapi owner rumah sebelah apa orang Cina? Iya. Oh gitu ya. Orang Cina. Tapi kok maksud aku kenapa Ingin disampaikan atau gimana Ibu penasaran ya? Kenapa Ibu yang kok diliatin? aku yang diliatin gitu di rumah, padahal bangunnya kan sebelah ya. Iya. Tapi setelah rapi bangunan, aku dengar katanya ada pegawai jatuh. Iya. Nah, Panglima bisa tolong disampaikan ini, Ibu banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar tapi lebih pada keajaiban gitu. Ya. Apakah memang ada sosok yang baik yang mendampingi Ibu apa gimana? Ya kalau mengenai sosok saat ini memang dari awal datang tadi tuh terlihat ada anak kecil, anak kecil yang mengikuti kayak perempuan gitu ya, dalam bayangan saya gitu. Habis itu ada sosok kayak orang bersorban putih juga itu terlihat gitu. Kita tapi belum tahu nih yang bersorban putih itu dari mana ya. Tapi cirinya seperti itu terlihat saya juga. Habis itu ada nenek-nenek juga yang mengikuti, nenek-nenek pria bersorban dengan anak kecil tadi ya, perempuan. Ini tiga sosoknya terlihat gitu, kayak seperti dia itu ada di sekitar Ibu gitu. Nah, tiga sosok ini gitu. Dan saya mendengar kayak ada orang yang lagi membaca suci Al-Quran gitu. Suaranya suara ibu-ibu sih, suara orang perempuan. Kayak sayup-sayup terdengar saya tuh kayak dari satu tempat tapi sedang membaca ayat suci Al-Quran. Walau alam bisa siapa itu gitu. Itu ya yang saat ini 4 sosok itu yang terlihat gitu. Tapi kayak dari samudera sih gitu. Yang ibu-ibu itu tua atau? Yang satu nenek-nenek, yang satu ibu-ibu, ya umur-umur kalau manusia mungkin sekitar umur-umur 50-an gitu, kemudian, dan kayaknya tuh di perairan gitu, di lautan. Soalnya kayak ada suara angin, saya dengar kayak ada sayup-sayup ombak gitu, kayak ada lantunan Ayat Quran. ayat suci Al-Quran itu yang terdengar secara batin gitu, seperti itu. Gitu. Ibu maaf, aslinya mana? Aku dilahirin di Jakarta. Oke, Ibu Panglima sudah menarik sosok yang kita bisa komunikasi Bu. Ayo sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa?
Aki-aki ya ini ya? Kakek atau Aki? Dengan Aki siapa? Oh iya, terima kasih. Kita dipersilakan duduk. Makasih Ki. Ayo duduk. Oke, duduknya pelan-pelan ya. Ini siapa ya kalau boleh tahu? Aku dari B. Dari mana Ki? Dari Banten, Bandung. Ibu ada B, daerah? Banten. Oh, emang ada daerah Banten? Nenek aku. Oh, oke. Yang nenek-nenek itu dari Banten. Oh gitu. Bener ya, Aki dari Banten? Oh iya bener Bu. Apakah Aki yang mendampingi Ibu yang tadi terlihat oleh Panglima? aku tak selamanya mendampingi. Tidak selamanya mendampingi. Berarti datang dan pergi. Mendampinginya saat bagaimana Ki? Kakak Kakak siapa? Adik-adiknya pada manggil kakak. Oh iya, dipanggil oleh adik-adiknya Kak kakak. Fadli, iya. Kak Fadli, oh iya. Kakak siapa? Kenapa kakak? jaga lisanmu terhadap Maksudnya ini untuk siapa pesannya? Jaga lisanmu terhadapnya katanya. berkatalah yang baik-baik Untuk siapa? terima kasih untuk semua yang kau panjatkan kepada Sini Bu. Beliau bilang terima kasih untuk semua yang kau panjatkan. Berarti berterima kasih atas doa yang Ibu panjatkan mungkin ya. tapi jaga lisanmu Oh berarti ini pesan untuk Ibu. Jaga lisannya terhadap siapa? untuk semua anak-anak Untuk semua anak-anak Ibu. Ibu semua anak berapa? 3. 3, Bang Fadli nomor 1, nomor 2 Farah, Farah cewek, nomor 3 Reza. Reza cowok. Oke. karena mula kakak menjadi dipercaya Karena mula kakak menjadi dipercaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya itu sudah terlihat ya, terbukti. Tadi tidak boleh sembarangan berbicara tuh, maksudnya doa seorang ibu itu akan menjadi ucapan seorang ibu akan menjadi doa gitu ya. Oh berarti ini pesan untuk semua ibu ya kan? jika bukan karena doamu Ya. mungkin ia sudah tak berdaya. Mungkin dia sudah tak berdaya. Apa pernah ada yang jahat sama Bang Fadli? Dan doa ibu menyelamatkan? Dia hampir melupakanmu. Hampir melupakanmu, Bu. Emang ya? Pernah? Bahkan tak mendengarkan ucapan dan kata-katamu. Oke, pernah di suatu masa seperti itu, Bu. Lalu? Tapi karena doa-doamu di sepertiga malam itu yang membuat doa-doa itu menghancurkannya. Masya Allah. Jadi untuk ibu-ibu semua jangan pernah menyerah, doakan anak-anakmu. Karena ini terbukti doa tulus seorang ibu tuh menyelamatkan anaknya. Kau ingat ia pernah tak memilihmu. Dia pernah tak memilihmu. Ketika kau memberikan suatu pilihan, dia hampir melupakanmu. Karena doamu lah yang dapat menghancurkan semua itu. Menghancurkan semua itu berarti memang ada yang membelenggu
saat itu ya. Oke. Jadi leluhur ibu nggak tinggal diam kalau ada yang nggak baik itu. Kami telah bersama dengan Boleh bu, boleh. Dengan keluarga dan suami kalau suami dari? dan leluhurnya. Ya. Ini Bahkan kami telah menyatu dengan Al-Habsyi dan Al-Idrus. menyatu Si dengan dan Alidrus. siapa itu bu? Aku Alidrus. Habis suami. Oh, aku baru tahu nama ibu. Terus, masya Allah. Terus yang Boleh ugal-ugal nanya? itu siapa ya? Yang pakai ugal-ugal tadi kata Panglima ada yang pakai ugal-ugal menjagaku. Ugal-ugal itu. Yang di tanah suci, yang ditanyakan ibu. Enggak, Oh, yang enggak. ditanyakan ibu tuh yang Katanya kan tadi ada terlihat oleh Panglima itu loh, Ki. ada Apa Aki itu yang pakai sorban? sorban. Al-Habsyi dari jalur ibu bu, jalur suami. Kalau suami. Suami Oh benar. Yang Alidrus Dari ibu. pakai karena suami telah tiada, ia menjagamu. Oh, sosok itu karena dulunya mungkin menjaga suami ibu, suami nggak ada sekarang menjaga ibu. bisa mungkin alhamdulillah. Aku pikir ugal-ugal kakek aku juga. Oh iya, tadinya dikira dari leluhur dari jalur ibu nih, Ki. Terus kalau yang di Tanah Suci itu siapa, Ki? Yang waktu naik bus? Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kan perjalanan Rasulullah itu. Terus ibu baca surat Al-Fat. Al-Fat. Tentang apa isinya? Itu perjuangan Rasulullah yang habis berperang dari Mekah ke Madinah. Tiba-tiba ibu kayak didatangi sosok pemuda yang ganteng dan mukanya mirip dua orang. Siapa dia? Alhamdulillah, kau disambut dengan baik. Sama suami aku beriman. Apakah benar ucapan almarhum suaminya ibu? Iya, kata suami aku disambut sama Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Benar? Dengan pipi memerah, bersinar penuh cahaya. Wajah itu Wajahnya pipi memerah bersinar. Iya. Oh iya benar, Ki. Wajahnya mirip ya dua orang itu. Sama. Oh sama. Sama mirip, udah sama mukanya dengan senyuman gitu. dengan bibir memerah. Berarti ganteng banget ya. Di Pipinya merah putih, pipinya kemerah-merahan. Muka-muka orang Arab gitu kan, hidungnya mancung ya. Banyak kakak. Mana kakak? Ya kakak lagi refleksi, kenapa nggak ikut ke sini tadi ya? Apa pesannya untuk kakak? Mungkin beliau kecapean, jadi tadi minta refleksi dulu. Biar pesannya ntar disampaikan Ki. Kenapa kakak? Maju Bu, kalau biar dekat barangkali mau langsung ke Kenapa Ibu. kakak? Ada pesan buat kakak? Maaf, Ibu pernah ke kuburan. Hah? Yang keberapa? Yang Bang Fadli di atasnya atau di bawah Bang di Fadli? bawah Fadli. Oh, di bawah Bang Fadli atau di bawah adiknya Bang Fadli? Adiknya Fadli. Langsung adiknya Bang Fadli? Coba Bu ngobrol. Sempat ketahuan laki perempuan? Enggak, masih kecil. Masih berbentuk Belum kelihatan, baru. gumpalan darah? Iya. Kamu anaknya Ibu ya, yang adiknya Bang Fadli? Kini tinggal sendiri. Mama kini tinggal sendiri. Mama bukannya tinggal sama Bang Fadli ya? Ibu? Iya. Oh, oh nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada. iya iya oke. Iya, nggak ada. Gimana? Bukan
Mama bahagia. Semoga mama bahagia katanya. Amin. Kamu laki apa perempuan? Dan semoga Mama mendapat tempat yang terbaik. Semoga mama mendapatkan tempat yang terbaik katanya, Bu. Yang Mama bebas. Tak ada lagi rasa yang ganjal dalam hati Mama. Memang ya, Terganggu. yang mengganjal katanya. Memang ibu ada rasa mengganjal saat ini? Udah banyak. Oh, tapi kok kamu sedih? Kenapa? Sehat-sehat untuk Mama. Amin. Sehat-sehat untuk mama katanya. Semoga kakak dapat dapatkan. Semoga kakak bisa memberikan tempat untuk mama. Emang ada rencana? Oh iya iya. iya. Mudah-mudahan kabul doain ya. Amin ya Allah. Iya iya. Kemarin sempat cerita aku ingat tuh. Maaf, kamu cowok apa cewek? Mama jangan bersedih. Karena dunia ini Dia nangis Bu, Agil menitikkan air mata. Kenapa? sabar Mama. Yang sabar mama Bu, masih Bu. Nenek, ibu maaf, pernah ngasih nama ke anak itu? Belum, karena masih berbentuk gumpalan darah. Kamu udah punya nama belum? Allah Akbar. Kalau bisa, Allah Akbar. Kalau bisa kasih nama biar ibu bisa doakan. Allah Akbar. Tadi belum ngomong deh cowok apa cewek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Iya. innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhlas kuncinya. Iya. Kalau sudah ikhlas, insya Allah luas, dapat lebih luas, dapat lebih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Tidak menyangka juga jadi begini. Punten. Ya, silakan. Maaf kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Mengandung huruf I, Bu. Mengandung huruf I di dalam namanya ada I. Ibu. Siapa nama ibunya, Bu? Nur. Ada I-nya nggak? Rongga ya kalau ke nenek. Oh, nggak ada I-nya ya? Bukan, ini dari Dia mana? memang dari ibu. Oh, dari jalur ibu. Banten berarti ya? Tetapi ingat, kelak nanti kamu mendapatkan yang lebih. Amin ya Allah. Dan sudah semakin terlihat. Sekarang pesanku adalah perbanyaklah beribadah di hari yang baik. Kalaupun di hari yang biasa juga banyak, tetapi ada keutamaan di setiap hari Jumat, khususon untuk anak tertuamu, Untuk kakak. Untuk apa? agar dia diberikan
sesuatu kemudahan Amin. dalam segala urusannya. Ya. Dan segera didatangkan rezeki yang banyak, yaitu bukan hanya uang yang datang, tapi jodoh yang datang. Amin ya Allah. Tadi Seperti keinginan almarhum. apa keinginannya? Agar Padi menikah. Insya Allah ya, apa udah kelihatan ini jodohnya Ki? Sudah dekat, maka ridhonya ada pada dirimu. Pesanku adalah perbanyak beribadah karena Allah, barulah minta kebaikan untuk anak-anakmu, tapi terutama anak tertuamu. Kakak. Ya. Kau tertekan oleh lingkaranmu sendiri, sangat Betul, tertekan. betul. Iya. Oke. Tidak ada orang lain. Kalau bisa hijrahlah kau Indah dari tempat itu. segera mungkin, Semoga ada karena jalannya. bukan untuk memutuskan. Nggak, emang pengen punya cita-cita dan apa ya, mau ajak mama keluar dari rumah yang sekarang sih. Amin, amin, insyaallah. Ke tempat yang jauh lebih baik ya. Allah mudahkan ya. Amin ya Allah. Terkadang dekat jadi bau tak sedap, Kalau jauh tetapi wangi. jauh jadi harum wanginya. Itu berapa keluarga yang tinggal dekat ibu situ? 3 ya. Mau 1 atau 2 atau 3, kalau sudah tidak saling Tidak kompak. menyenangi, sulit. Iya ya. Amin. Karena ada sesuatu di antara kalian. Sesuatunya itu apakah termasuk dalam kategori sihir atau bukan? Sesuatu yang goib, memecah belah Oh gitu. persaudaraan Dari orang lain. untuk saling menguasai. Padahal kau tidak ada niatan apapun. Paham Bu ya sampai sini? Memang begitu kondisinya ya. Iya. Ki, Ibu mau nanya yang kejadian di itu nggak, tanah suci tiba-tiba ada uang, tanyain Bu. Sebelum kau berangkat ke tanah suci, kau pernah memberikan bantuan uang kepada seseorang yang pada saat itu sedang membutuhkannya. Lalu kau mengutamakan menolongnya dibandingkan dirimu. Pasti kau melupakan hal itu. Biar Ibu ingat coba, itu yang dikasih itu siapa? Orang dekat, laki perempuan. Sebelum kau berangkat ke tanah suci, Ibu pernah ngasih bantuan ke siapa? Sering aku suka Lupa ya saking banyaknya. Sering Yang mana Ki? kasih. Perempuan kan? Oh, anak kecil. Enggak. Oke, bukan. Udah berumah tangga juga. dia mendatangimu untuk memintamu membantunya karena dia sedang dalam keadaan yang susah. Kesusahan. Tetapi pada saat itu keuanganmu kebetulan tidak terlalu banyak, Ya. tetapi kau ikhlas untuk membantunya karena kau tak tega. Akhirnya persis Allah kembali Masya Allah. Ternyata itu. apa yang dia butuhkan. Balasan
Allah itu nyata. Percaya nggak percaya ya? Setiap amal perbuatan. Makanya jangan pernah capek berbuat baik. Pasti ada balasannya cepat atau lambat ya kan Bu? Iya benar. Terus kalau itu yang pengantin juga tanya. Yang Ya, Ibu lihat pengantin. Iya, yang pengantin siapa tuh? Pengantin Cina berdua di belakang rumah. Makhluk itu adalah sosok manusia yang pernah tinggal di tempat itu. Dia mati sebelum waktunya upacara pernikahan. Astagfirullah. Ibu pernah dengar cerita tentang itu nggak? Nggak tahu. Baru ini denger ya? Oh gitu ceritanya. Itu kejadian berapa tahun yang lalu? Sekali itu. Sudah lama sekali. Itulah yang terjadi. Maka bangunan itu sudah dioper alih oleh orang lain. Tapi kok masih ada di situ ya semacam apa jinkor ini atau arwahnya gitu? Dia tidak melihatnya lagi setelah itu. Cuma sekali itu doang. Iya Bang. Bangunan boleh dirobohkan, tetapi dia pun masih tetap tinggal di sana. Tapi biasanya kalau makhluk itu kan menampakkan diri nggak lama ya. Ini kok lama sampai Ibu pergi balik lagi masih ada. Lama, iya. Tapi aku tinggal, aku nggak ladenin, aku masuk capek. Kenapa dia memperlihatkanmu pada saat itu? Kenapa alasannya? Aku. Karena engkaulah yang dipilih Tuhanmu untuk memperlihatkan sesuatu keajaiban di muka bumi ini yang orang lain belum tentu bisa melihatnya. Itu Bu, indigo Ibu ini. Bahkan anakmu pun yang kau beritahu dia tak sanggup untuk menembusnya. Nggak kelihatan kalau sama kakak waktu itu Bu. Jika di suatu tempat ada sosok makhluk sepasang pengantin, ada dua hal. Yang pertama, adanya sebuah kejadian kematian dalam waktu dekat di hari pernikahannya. Dan yang kedua, adanya sebuah perjanjian dari leluhurnya. Kematian yang tidak ada penyebabnya di usia mudanya. Kalau itu mah Ibu nggak tahu menahu ya. Dan tidak ada kaitannya denganmu. Tetapi kenapa dia menampakkan? Iya, kenapa nampakin ke aku bukan yang lain? Karena di balik kesedihan akan ada kebahagiaan kelak. Amin. Karena pada masa hidupnya ada kesedihan, Oh, si pengantin itu. Terus kebahagiaan yang belum sempat terlaksanakan. Tetapi dunia ini menyampaikan bahwa semua ada waktu dan masanya. ya. Setiap kesedihan ada batas waktunya. Ya. Setiap kesakitan pun ada batas waktunya. Lalu apa yang tanpa batas? Kasih sayang Allah. Apa ya Ki? Apa yang tanpa batas di muka bumi ini? Apa kesabaran? Kasih sayang seorang ibu. Oh, benar. Itulah kenapa dia pertontonkan sepasang Pengantin. pengantin itu di hadapanmu. Bahwa peranan seorang ibu terhadap kebahagiaan anaknya itu sangat berharga. Itu simbol Bu, biar Bu mendoakan kakak biar cepat nikah. Gitu ya Ki? Doain kakak tiap sholat 5 waktu.
Doain ya, biar cepet deh kakak. Walaupun waktu tidak bisa dihentikan, tetapi ada waktunya. Waktu akan berhenti di muka bumi ini. Hari kiamat dong Ki. Itu tandanya semua selesai. Tetapi yang belum selesai adalah amal ibadahmu Harus dan banyak-banyak. amal perbuatanmu. Akan datang cahaya kepadamu, Amin. maka bukalah jendela itu. Jendela. Paham enggak Bu? Tanya Bu kalau nggak paham. Jendela apa? Jendela yang mana nih? Jendela hatimu Oh, jendela terhadap hatiku. Tuhanmu. Iya. Jangan banyak berpikir, tapi rasakan Tuhan di dalam dirimu. Kalau mikir doang Karena lingkunganmu mempengaruhi pikiranmu. Tetapi jika kau mengandalkan hatimu, bersandar kepada Tuhanmu, semua terabaikan. Insya Allah. Apalagi Bu tadi yang bagi ditanyain? Jangan berbicara kepada seseorang yang tidak mau mendengarkan perkataan kita, tetapi berbuatlah. Jangan berbuat kepada seseorang yang tidak mau melihat kita, tetapi berdoalah. Ya. Karena doa adalah langkah terakhir dari setiap permasalahan. Iya. Itu kuncinya, itu Ibu ada pertanyaan lagi? Udah deh. Udah. Ini belum ketahuan dengan kakek siapa? karena Oh, kakek yang mana? sehebat apapun Rasulullah saja mengandalkan sebuah doa dalam sesuatu keadaan. Benar. Apalagi makhluk-makhluk seperti kita yang lemah. Iya. Tapi aku ada ngikutin nggak? Semua manusia akan diikuti oleh yang jahat dan yang baik. Tergantung dari amal ibadahmu. Karena perbuatan adalah amalmu. Ketaatanmu kepada Allah itulah ibadahmu. Maka keduanya harus bisa bersamaan. Jangan saling mengkhianati. Oke. Kalau udah ada satu yang mengkhianatin, itu rusak semuanya ya. Ketika hatimu ingin ibadah, tetapi ragamu memungkirinya, lebih sibuk urusan dunia, itulah berkhianat terhadap diri sendiri namanya. Iya, ya. Sibuk dengan telepon genggammu. Waduh. Berarti kau terperangkap dalam permainannya. Oh, Akhirnya Ya. ragamu mengkhianati jiwamu. Pernahkah kalian merasakannya? Iya pasti. Sudah waktunya azan maghrib. Nanti dulu iya sering itu. Pasti sibuk pegang handphone. Astagfirullah. Terus. kau terlena. Akhirnya mengabaikan panggilannya. Nauzubillah ya. Berarti ragamu sudah mengkhianati jiwamu. Ya. Itu saja yang
ku sampaikan padamu. Namanya Ki, siapa Ki? Kasih teka-teki huruf I. Itu yang di rumah aku yang pakai ugel-ugel menjaga kan? Pernah dilihatin Ibu? Walid. Walid. Kok beliau ada di rumah Ibu? Sosok seorang laki-laki bersorban itu. Betul. Siapa? Dia menjaga di rumah. Menjaga kita maksudnya. Iya. Apakah dari leluhurnya atau dari tempat yang pernah didatangi? Menjaga kalian. Oh, sekeluarga. Tetapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa atas sesuatu yang terjadi di rumah itu. Maka kenapa warisan harus segera disampaikan agar tidak menjadi sesuatu bara api Iya, benar tuh. dan setan tidak bersemayam di dalamnya. Kita dapat komporan setan ya. Keikhlasan yang utama. Ya. Jumlah bukan perkara besar atau kecil. Di sinilah letak ujian keikhlasanmu, Betul. kesabaranmu, dan di sanalah justru kau mendapatkan yang besar. Amin. Ikhlas bukan berarti bodoh. Ikhlas itu hanya untuk menghindari sebuah permusuhan permainan iblis. Berarti ada sesuatu yang harus kita ikhlaskan walaupun sebenarnya itu tak pantas gitu buat mereka. Karena semua kecurangan akan mendapatkan balasan. Wah, mantap ini. Jangan pernah kalian Dan curang. setiap keikhlasan pun akan mendapatkan hadiahnya. Amin, amin. Siapa yang masih menghindari kemudorotan, Langsung disambut geledek. Kata-katanya dialah dalam. yang terbaik. Tapi dia yang mendekati kepada kemudorotan, dialah yang celaka. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, Ki. Langsung geledek. Tidak main-main. Benar. Karena warisan itu kaitannya pada catatan di alam kubur dan di akhirat nanti. Berat. Maka sebaik-baiknya sampaikan. Jangan menunggu waktu lama. Ya. Karena kepala sama hitam dengan helaian rambutnya, darah sama merah, belum tentu Hatinya sama. hati dan pemikirannya sama. Ada pesan buat Fadli ya? Untuk Fadli, Ya. perbaiki ibadahnya. Iya benar. Karena ibadah itu sebagai kuncinya. Iya. Ya. Pertama kepada Allah dulu, Betul. baru kepada ibunya. Ya. Ke ibu udah Kalau baik. keduanya sudah baik, ketiga, keempat, kelima, maka semuanya akan mudah jalannya. Ya. Ke ibu udah baik, Bu. Tinggal kepada Allah nih ibadahnya diperbaiki gitu ya, Ki. Datanglah di waktu yang tepat di hadapan Allah. Ki, ibu masih penasaran? Ki siapa? Sebutin dong namanya. Apa jalur ibu atau jalur Iya. almarhum? U. Kakaknya ibu. Ada U-nya. Abdullah bin Husin. Hah? Enggak. Itu ada Husain. Abdullah bin Husin
Alidos. Abdullah kan ada U-nya. Oh iya. Astagfirullah. Iya benar. Kakek ya? Ayah. Kakek aku. Ingat, Itu yang pakai gol-gol di depan. hindari perdebatan. Diam lebih baik. Iya, aku sih dia. Karena diammu adalah ibadah. Tinggalkan. Pergilah. Iya, aku sih diam. Kau tahu nih. Aku sih diam. Ini pesanku. Mau bicara apapun, bacalah tahu di dalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. La ta'adum. Jangan marah. Jangan marah dalam hati. Pergilah. Iya. Hindari perdebatan. Atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ki. Makasih. Allah Akbar. Ya alhamdulillah Ibu Maryam sudah berhasil komunikasi dengan makhluk-makhluk yang bisa memberikan penjelasan tentang pengalaman misteri atau pengalaman spiritual yang dialami. Nah Ibu, apa kesan-kesannya nih setelah jadi bintang tamu Mata Langit? Iya, pertama aku makasih udah diundang di Mata Langit sama Panglima. terima kasih, sama Mbak Esti makasih gitu. Jadi aku sekarang udah ada jawabannya kayaknya. Terus jawaban itu benar-benar real, nggak dibuat-buat. Mata Langit. Yang Semoga tambah sukses, Amin. tambah jaya, Amin, tambah amin. berkah. Amin. Nah, yang paling membuat Ibu kaget dari mediumisasi tadi mana? Ceritain waktu awal, tadi gimana? Yang aku kaget dia bisa tahu aku pernah punya bayi adiknya Fadli Hui. satu. Ya, Padahal ini aku tidak pernah bilang, hanya suamiku yang tahu. Fadli nggak tahu. Oh iya. Terus? Itu. Terus kedua dia bisa tahu antara paduan Alidus dan Al-Habsi. Gak bilang kan? Gak pernah ada yang bilang kan? Nggak tahu. Iya. Yang tadi siapa? Agil? Yang bilang Fadli ada keinginan untuk beli itu ya memang dia. Dia bilang Memang kalau iya. film berhasil ini dia mau beliin rumah. Gitu. Semoga dikabulkan Allah ya. Mudah-mudahan kabul ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Ibu. Sudah terjawab semua ya yang Udah, di tanah suci itu. alhamdulillah, iya. Memang sih anakku juga bilang mungkin mama di sini berbuat baik, pernah ngasih siapa gitu. Tapi benar jawabannya. Tadi kan jawabannya. Iya gitu. ya, pernah bantu. Ismi nggak Enggak, sadar. maksudnya Ismi kan tadi nebak gitu katanya. Iya, tadi- Karena mama suka ngasih di sini. Ismi nggak sadar. Tadi kan bukan Ismi. Oh iya. Tadi kan Ismi mediumisasi. Tahu mah Ismi mah. Maafkan mah. Tapi memang jawabannya semua benar. Benar ya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita berkah semua ya. Amin. Panjang umur, sehat. Amin. Ini apa namanya, bisa jadi inspirasi nih Bu. Kalau kita berbuat baik itu jangan pernah disesali. Pokoknya berbuat baik aja. Pasti akan ada balasannya gitu loh. Entah kapan gitu. Ternyata benar Ibu. Menjadi apa nih, bukti gitu bahwa Iya, memang. Terus tiap Jumat juga memang selalu mau sholat Jumat tuh selalu aku titip ini buat di musola ini buat kasih masjid gitu. Emang aku selalu tiap Jumat. Iya. Ya, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Maryam. Ya, setiap yang kita lakukan pasti akan kita terima sesuai dengan apa yang kita perbuat. Yang terpenting ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah bersedekah dan ibadah berumah tangga. Karena di dalamnya punya nilai-nilai yang insya Allah ibadah itu terus akan mengalir pahalanya dan insya Allah cepat diterimanya. Amin. Itu yang saya ketahui, apalagi sedekah ya. Sedekah itu memang ibaratnya kita tuh langsung seperti memberi sesuatu kepada Allah, gitu. Walaupun kepada makhluknya yang kita kasih, tapi Allah sangat senang gitu. Jadi nggak main-main sedekah itu. Yang penting tingkat keikhlasannya, bukan tingkat sedikit banyaknya yang kita berikan. Betul. Tingkat keikhlasannya, dan tidak ada niat pamer, tidak ada niat agar dipuji, tidak ada niat embel-embel yang lainnya, semata-mata memang ya inilah kita memang pengabdian kepada Allah dengan membantu sesama dengan cara apapun.
ya insya Allah tanpa kita sadar nanti balasan-balasan kebaikan dari Allah itu membuat kita itu terkagum-kagum pada saat kita menerima kebaikan dari Allah. Loh, kok bisa ya gitu loh. Saya nggak nyangka ya yang segala sesuatu yang saya harapin, bahkan yang saya harapin ini pun sebenarnya sudah saya lupain, saya sudah lupa dengan apa yang saya minta, tapi tiba-tiba diingatkan kembali dengan oh iya pernah dulu ya, mungkin berapa tahun yang lalu kita pernah punya niat dan keinginan seperti itu, akhirnya sekarang misalnya baru yang terkabulkan. Jadi itu memang kebaikan itu nggak pernah hilang gitu. Betul. Tapi kesalahan yang kita buat dengan kita bertobat, insya Allah Allah ampunin. Begitu juga kesalahan kita sama manusia, kita minta maaf kepada manusia itu ya insya Allah Allah juga mengampuni. Nah, tapi intinya dari kesemua cerita adalah yakin saja apa yang kebaikan yang kita buat kepada Allah, karena memang hidup ini sejoganya hanya cuma ujian dan cobaan. Kita berjalan di atas muka bumi ini pun tidak lama, singkat sekali sementara ya. Jadi mungkin hitungan usia bisa 70 tahun, bisa 65 tahun, bahkan bisa 80 tahun, tapi di akhirat sana Tuhan melihat kita sebenarnya cuma 1,5 jam perbandingan waktunya. Seperti itu kalau tidak salah saya. Jadi itu saja sih. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.